Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu dengan fasilitator Bunda Diana Suci Tias dan pengajar praktik Ibu Nurmita Sari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan dibagi menjadi beberapa sesi. Untuk sesi yang pertama, saya sebagai observer, Pak Arif sebagai coach, dan Pak Misbah sebagai coaching. Untuk selengkapnya, mari simak video berikut ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Arif. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Freddy. Selamat malam juga. Gimana kabarnya Pak Arif malam ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Freddy bagaimana? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Arif. Malam ini Pak Arif mau praktek coaching ya? Iya nih Pak. Malam ini saya akan mengadakan praktek coaching dengan rekan saya yaitu Pak Misbah. Baik. Namun sebelum kita praktik coaching, saya sebagai observer Pak ingin menyampaikan bahwa malam ini saya bertugas untuk menilai kegiatan coaching Bapak, di mana proses coaching ini apakah yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan atau proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang nanti akan Bapak lakukan pada saat praktik coaching, Pak? Baik Pak Freddy, langkah-langkah yang akan saya lakukan pada saat praktek coaching pada malam hari ini yaitu menerapkan alur tirta, di mana saya harus menanyakan tujuan, kemudian harus mengidentifikasi, kemudian harus mengetahui rencana aksi dan tanggung jawab kunci saya yaitu Pak Misbah. Oke, artinya alur tirtanya sudah disiapkan ya Pak ya? Iya, sudah Baik. Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak kembangkan? Baik Pak Freddy, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada coaching malam hari ini yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua saya berupaya menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, saya berupaya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci saya dalam hal ini Pak Misbah bisa menemukan ide-ide kreatif dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti lengkap ya Pak ya, kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan tadi, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan dikembangkan, Pak? Kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan pada kegiatan coaching malam hari ini yaitu present atau hadir penuh, di mana saya harus hadir penuh saat mendengarkan coach dalam identifikasi masalahnya, kemudian mendengarkan penuh saat coach menyampaikan rencana aksinya serta tanggung jawabnya terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dari kompetensi yang tadi sudah Bapak sampaikan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan adalah yang seperti apa, Pak? Indikator yang saya inginkan dari tujuan pengembangan yang spesifik yaitu berkaitan dengan present, saya bisa hadir penuh terhadap coaching pada malam hari ini, kemudian bisa membersamai Pak Misbah, di mana Pak Misbah nanti bisa memberikan solusi-solusi secara mandiri dari permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti sudah cukup Pak apa yang saya tanyakan. Berarti kita bisa mulai langsung praktik coachingnya Pak. Iya, siap Pak Freddy. Kalau begitu
Saya panggil Pak Misbah dulu ya Pak Oke, Freddy ya. silakan Pak. Pak Misbah silakan masuk. Assalamualaikum Pak Misbah, gimana kabarnya pada malam hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak sehat. Mohon maaf nih Pak, malam-malam ganggu jenengan, malam istirahatnya. Oh tidak Pak Misbah, ini memang waktu saya persiapkan spesial buat Pak Misbah. Karena pada malam hari ini dengar-dengar Pak Misbah ini mau kucing ini. Nah, Iya apa nih, sih rencana pertemuan malam hari ini Pak? Iya ini Pak. Nah kemarin kan mana ya, saya ada mendapatkan kabar telepon Ya. sama ketua K3S. Jadi saya kaget kan. Atau ditelepon, nah dimintain tenaga saya untuk menjadi apa ya, pelaksana tugas kepala sekolah, tapi bukan di sekolah saya Pak, di sekolah yang lain. Itu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Wih, luar biasa nih Pak Misbah sudah menjadi apa ya, calon kepala sekolah nih, secara langsung sudah ditembak menjadi PLT. Nah, dari percakapan kita pada malam hari ini, apa sih tujuan pertemuan yang malam hari ini akan kita capai Pak? Ini Pak, nah jadi saya cerita dulu nih Pak ya, Ya. karena berkaitan dengan kondisi saya saat ini kan, saya masih mengajar di sekolah tempat saya ngajar, namanya PLT itu kan melaksanakan tugas otomatis tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai guru di sekolah saya. Nah yang saya bingungkan itu kan, saya saat ini megang kelas 6, Ya. artinya apa ya, tugas saya itu ya lumayan berat, harus apa ya, harus selesai karena kelas 6 itu tidak pelajaran tidak tertinggal. Tapi di sisi lain saya dimintain apa ya, tenaga saya, karena saya sebagai pegawai tanggung jawab juga terhadap administrasi, terhadap perintah atasan juga. Nah itu yang jadi permasalahan saya. Nah yang saya inginkan itu, di sisi saya sebagai melaksanakan tugas saya sebagai guru, saya juga ingin mengembangkan kompetensi Pak. Jadi gimana caranya biar dua-duanya bisa tercapai tapi tidak meninggalkan tugas pokok saya. Wah, luar biasa Pak Misbah ini. Nah, kemudian kesempatan apa sih yang Bapak miliki sekarang terkait dengan tugas-tugas dari sekolah, kemudian Bapak secara tiba-tiba ditawari PLT kepala sekolah? Ini Pak, kalau kesempatan saya itu gimana ya? Di sisi saya sebagai guru, saya pengen mengabdi ke anak, ya, artinya apa yang menjadi tanggung jawab saya terpenuhi. Kemudian di sisi lain saya seorang CGP yang nantinya mungkin dipersiapkan untuk sebagai kepala sekolah, namun sebelum saya siap sudah dimintain apa tanggung jawab demikian, ya saya juga pengen mengembangkan diri pada kompetensi tersebut Pak. Luar biasa. Kemudian apa sih Pak kekuatan yang Bapak miliki dalam rangka mencapai tujuan Bapak? Nah, kalau kekuatannya itu, ya saya kan sedikit-sedikit sudah belajar tentang administrasi, karena selama saya menjadi pegawai, menjadi guru di SD tempat saya itu, saya sering diserahi tugas sebagai bendahara. Di samping saya sebagai bendahara, saya juga sering melaksanakan tugas administrasi, membantu operator sekolah ketika ada apa ya, istilahnya itu ketika dinas minta data-data segala macam, terus saya membantunya, saya sering membackup lah, artinya tugas-tugas kepala sekolah itu sedikit banyaknya sudah tahu. Wih, luar biasa ini Pak Misbah. Nah, kemudian peluang apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan atau ambil dalam hal ini? Bapak masih menjalani proses CGP, kemudian sebagai guru kelas 6 yang sangat repot sekali, kemudian langsung ditembak sebagai PLT. Ini apa Pak peluang yang bisa Bapak ambil? Nah, kalau peluangnya gini sih, kalau saya pikir mungkin saya minta izin sama kepala sekolah. Kemarin sudah koordinasi dengan kepala sekolah saya. Kata kepala sekolah sih diizinin, tapi dimintain tolong ya jangan meninggalkan tugas pokoknya. Nah itu yang masih saya pikir-pikir. Nah mungkin seperti ini sih Pak, nanti saya menyampaikan dengan, kalau misalkan ini disetujui sama dinas ya, PLT-nya keluar, nanti saya ngomong dengan sekolah yang
saya ditugaskan sebagai pelaksana kepala sekolah di situ, waktu saya dibagi. Jadi 3 hari di sekolah induk saya, kemudian 3 hari di sekolah tempat saya bertugas. Nah, kebetulan pada saat ini kan ini sudah memasuki pertengahan semester, Pak. Kita insya Allah di hari Senin besok itu melaksanakan ujian tengah semester. Nah, otomatis di kelas 6 kan materi juga sudah tersampaikan separuh lebih lah, tinggal sedikit lagi. Itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran. Jadi mungkin saya ngajarnya di situ pokok-pokoknya, kemudian ada guru lain yang ditugaskan sama kepala sekolah membackup saya di sekolah pada saat saya melaksanakan tugas di sekolah yang lain. Luar biasa ya Pak Misbah ya. Jadi dari obrolan kita ternyata solusinya sudah muncul dan nampak semua. Pak Misbah ternyata sudah bisa menganalisis, kemudian sudah bisa menjawab permasalahan yang Bapak Misbah rasakan. Kemudian apa sih strategi Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Nah, kalau strateginya mungkin seperti ini, Pak ya. Mana ya? Saya itu mungkin membuat jadwal kesepakatan dengan sekolah tempat saya mengajar, dengan kepala sekolah dan teman-teman guru lainnya. Kemudian di sekolah yang nantinya saya akan ditugaskan di situ sebagai pelaksana, itu juga berkoordinasi, artinya meminta kepada guru yang di sana istilahnya ketika tidak ada saya tapi tetap KBM berjalan. Nah, itu kan dan sementara jarak sekolahnya juga kan nggak terlalu jauh, Pak, cuma tetangga desa. Nah, jadi mungkin saya bisa atur jadwalnya mau 3 hari di sana, 3 hari di sini, atau seling-seling harinya. Itu Pak, nanti tergantung kesepakatannya. Iya. Kemudian bagaimana nih Pak jangka waktunya untuk mencapai tujuan atau strategi yang akan Bapak laksanakan itu, jangka waktunya bagaimana? Nah, kalau jangka waktunya ini kemarin kan kata K3S-nya itu kepala sekolah yang sekolah satunya itu kan pensiun di akhir Maret ini, Pak. Ya. Nah, kemudian kemungkinan sih dia di 1 April itu kan kalau memang disetujui sama dinas, saya jadi PLT di situ. Nah, kalau jangka waktunya itu mungkin yang saya maksimal di sebelah itu ya sekitar sampai dengan semester sampai dengan ujian lah, lulus ujian itu saya bisa melaksanakan dua-duanya. Kemudian kalau untuk kedepannya saya minta jangan di kelas 6, nanti bertukar dengan kelas yang lain biar output dari sekolah tempat saya tugas induknya itu tidak terganggu. Oke, baik Pak Misbah. Kemudian apa sih tolak ukur keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Nah, kalau tolak ukurnya itu tadi Pak, tempat tugas induk saya itu dapat terlayani dengan baik, anak-anak dapat belajar dengan sempurna, artinya materi-materinya juga sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, kemudian di tempat saya bertugas sebagai pelaksana kepala sekolah juga dapat berjalan dengan lancar. Saya juga dapat mempraktikkan hal-hal yang terkait dengan pemimpin pembelajaran. Nah, itu sih Pak. Biasa Pak Misbah ini. Itu kepinginan. Nah, tentunya dalam aksi-aksi Bapak ini kan ada gangguan-gangguan Pak ya. Iya. Nah, itu bagaimana cara Bapak mengatasinya? Nah, kalau masalah gangguan ya tentunya setiap perjalanan itu ya nggak mulus-mulus amat lah Pak ya, artinya misalkan nih ketika ini kan paling tanggapan masyarakat nih, tanggapan wali murid ketika saya tidak melaksanakan tugas dengan sepenuhnya, itu mungkin wali murid kan akan protes, komplain. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut ya saya koordinasi dulu di sekolah induk saya dengan rekan-rekan guru sama kepala sekolah. Nah, ada nggak guru honor misalkan nih, kan di sekolah kan ada guru honor, guru mapel, bisa nggak dia memenuhi tugas pada saat saya melaksanakan tugas di sekolah lain. Jadi ketika semuanya terpenuhi di sekolah induk saya terpenuhi, insya Allah gangguan tersebut akan hilang, atau bahkan
sebelum ada gangguan sudah ada antisipasi. Luar biasa. Kemudian, kemudian kalau yang di sekolah yang nantinya saya sebagai PLT, ya saya berkoordinasi itu juga dengan rekan-rekan guru, dengan komite, ya mohon pengertiannya seperti itu. Nah jadi istilahnya saya akan mengedepankan musyawarah itu Pak. Luar biasa Pak Misbah, ini sedia payung sebelum hujan nih, antisipasi yang akan dilakukan luar biasa sekali. Kemudian berkaitan dengan tanggung jawab Pak Misbah, apa sih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak? Kalau tanggung jawabnya itu ya saya akan bekerja secara maksimal Pak. Artinya waktu saya akan digunakan secara maksimal, saya hadir penuh di kedua tempat tugas saya. Kemudian apabila ada tugas-tugas yang belum terselesaikan ya tetap saya berusaha menyelesaikan meskipun itu di luar jam tugas kerja saya Pak. Oke. Kemudian siapa sih Pak yang memungkinkan Bapak untuk bisa membantu dalam komitmen Bapak? Nah, kalau yang paling utama itu keluarga Mas Pak ya. Iya, keluarga. Ya, keluarga, terutama saya minta dukungan dulu sama keluarga. Artinya ketika saya memiliki beban tugas yang lebih berat, itu kan otomatis tanggung jawab di keluarga juga kan waktunya mungkin akan berkurang untuk keluarga, tapi tetap harus mencukupi dalam kebutuhan keluarga. Nah, jadi saya mau minta dukungan dulu sama keluarga, sama istri terutama, sama anak-anak. Nah, kemudian kalau di sekolah ya yang pertama di sekolah induk saya itu sama kepala sekolah, sama rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di sekolah yang satunya juga ya sama Pak, dengan komite, dengan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan. Oke. Nah, terakhir nih Pak Misbah, bagaimana tindak lanjut coaching pada malam hari ini? Apa yang Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah ini Pak, saya sudah menyampaikan dengan Bapak itu saya merasa lega benar ya, bisa menemukan solusi. Ya, artinya dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak itu memancing ide-ide saya Pak. Tadinya saya tuh ya gimana ya, galau begitu kasih dapat dengar kabar mau diiniin, kuat nggak ya, mampu nggak ya. Nah, tapi setelah tadi Bapak bertanya-tanya dan pertanyaan Bapak itu memancing ide-ide saya untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan Pak. Terima kasih banget ini Pak. Oke, alhamdulillah Pak Misbah, dari obrolan kita malam hari ini mudah-mudahan apa yang Pak Misbah rencanakan bisa berjalan dengan bagus. Amin. Pak Misbah senantiasa bisa tanggung jawab terhadap komitmen Bapak yang tadi disampaikan, dan apabila saya dalam mengcoaching Bapak ini banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu saja Pak Misbah. Ada yang perlu disampaikan lagi? Saya rasa cukup Pak. Ini terima kasih banget sudah mengganggu waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Apabila nanti saya mengalami kendala lagi dalam melaksanakan tugas, gak apa-apa kan Pak, saya minta waktunya dan waktunya. Oke, siap selalu untuk Pak Misbah. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Misbah. Saya mau pamit Pak. Oke, terima kasih Pak Misbah, tidak mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Arif, tadi Bapak sudah melaksanakan praktik coaching dengan Pak Misbah ya. Iya, Dan sebelum kita akhiri praktik coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Iya, Pak. Keterkaitan dengan tadi saat praktik coaching ya Pak ya. Iya. Nah, yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud Pak? Oke, baik Pak Freddy. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Misbah dengan mengedepankan kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh atau present. Dengan saya hadir secara penuh dalam kegiatan coaching pada malam hari ini, alhamdulillah
Pak Misbah dengan sendirinya bisa menjawab atau memunculkan ide-ide kreatif dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa memunculkan ide-ide dari potensi-potensi yang Pak Misbah miliki. Luar biasa, berarti tadi yang sudah Bapak lakukan memang benar-benar memunculkan indikator yang sudah diinginkan ya Pak ya. Iya Pak. Nah, dari catatan-catatan yang sudah saya lakukan tadi selama kegiatan coaching, Iya Pak. Ternyata Bapak memang sudah benar-benar melaksanakan kompetensi coaching ya, seperti kehadiran penuh, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, kemudian apa sih ini? Mendengar aktif. Oh, oke, diulang. Nah, dari catatan-catatan yang sudah saya lakukan tadi pada saat Bapak melakukan praktik coaching, ternyata Bapak sudah melaksanakan kompetensi-kompetensi coaching ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot, sehingga si coach juga tadi sudah siap dengan solusinya, dan akhirnya coach juga bisa menemukan solusi apa yang diinginkan. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, Iya. Dari kompetensi yang sudah tadi dilakukan oleh Bapak, kira-kira kompetensi apa nih yang akan dikembangkan berdasarkan dari hasil Bapak tadi melakukan coaching? Baik Pak Freddy, ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan pertanyaan yang berbobot, karena berdasarkan coaching yang saya tadi lakukan, Pak Misbah sebagai coach itu tidak langsung mengarah kepada ide-ide yang brilian ataupun bagus terkait dengan solusi-solusi dari permasalahan beliau, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya tidak langsung terjawab. Mungkin karena pertanyaan saya tidak berbobot, sehingga Pak Misbah dalam hal ini merasa sedikit kebingungan gitu untuk menemukan solusinya. Tapi alhamdulillah Pak Misbah setelah coaching dengan saya, beliau sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, baik, berarti ada kompetensi untuk menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, untuk akan dikembangkan di kedepannya gitu. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya malam hari ini, sudah praktek coaching, kemudian Iya Pak Freddy. sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan saya juga sebagai observer. Harapannya ke depan praktek coachingnya bisa jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Pak Arif, mohon pamit ini untuk mengakhiri kegiatan ini. Oke, Terima kasih, terima Pak kasih Arif, ya. Pak Freddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.